Andi Wahyu. Dalam rangka meminimalisir penyebaran virus corona, mari kita tetap di rumah, cuci tangan sesering mungkin menggunakan sabun, dan jangan lupa kemanapun Anda pergi selalu menggunakan masker. Video di awal tadi adalah suasana mudik lebaran tahun 2019. Terlihat sekali masyarakat sangat bersemangat sekali pulang ke kampung halamannya, merayakan Idul Fitri bersama keluarga, saudara, tetangga, dan juga masyarakat sekitarnya. Lantas, bagaimana dengan Idul Fitri tahun 2020? Mana Idul Fitri di tengah pandemi? Berbicara tentang Idul Fitri, tentu kita tidak bisa lepas dari salah satu budaya masyarakat Indonesia yang sangat legenda. Yaps, mudik. Mudik menjadi kegiatan sentral umat muslim ketika bulan Ramadan akan usai dan bulan Syawal terlihat melambai. Masyarakat Indonesia memanfaatkan momen mudik lebaran ini untuk pulang ke kampung halamannya merayakan Idul Fitri bersama keluarga. Tentu kita tahu bagaimana tahun-tahun sebelumnya masyarakat Indonesia merayakan Idul Fitri. Ada yang berjabat tangan, ada yang saling memaafkan, makan bersama, bagi-bagi angpau, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Lantas, bagaimana masyarakat merayakan Idul Fitri di tahun ini? Tahun 2020 dengan tegas melarang masyarakat Indonesia untuk mudik atau pulang ke kampung halamannya. Ini adalah langkah preventif yang diambil pemerintah dalam rangka mencegah penyebaran virus corona semakin meluas. Dengan Permen Hub nomor 25 tahun 2020 ini, pergerakan manusia dapat dikendalikan sehingga tingkat penyebaran virus corona bisa ditekan. Terbitnya Permen Hub tersebut, mau tidak mau, suka tidak suka, harus diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. Pemerintah berkomitmen bahwa nyawa warga negara Indonesia jauh lebih penting daripada apapun. Good job. Meskipun Permen Hub nomor 25 tahun 2020 telah resmi diberlakukan tanggal 24 April 2020, nyatanya masih banyak masyarakat Indonesia yang nekat mudik atau pulang kampung. Tetapi tidak sedikit juga masyarakat yang tetap stay di perantauan. Masyarakat yang memilih atau nekat pulang kampung tentunya memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, meskipun secara hukum itu melanggar regulasi yang sudah ditetapkan. Sedangkan masyarakat yang memilih untuk tetap stay di perantauan bukan karena adanya larangan tersebut, melainkan ada alasan lain. Dengan keadaan demikian, rasanya tidak bijak jika kita memaknai Idul Fitri menggunakan sudut pandang hukum. Kenapa? Jelas, karena masyarakat yang memilih untuk mudik, merekalah yang akan terpojok, karena mereka melanggar regulasi yang sudah ditetapkan. Untuk itu, sikap terbaik kita dalam rangka memaknai Idul Fitri tahun ini adalah dengan menggunakan hati. Mari kita saling memahami satu sama lain. Masyarakat yang memilih untuk mudik, tentu mereka punya alasan kenapa memilih itu. Momentum mudik lebaran menjadi waktu yang paling tepat bagi orang rantau untuk dapat pulang ke kampung halamannya, bertemu dengan orang tua, tertawa bersama keluarga, dan berbagi dengan tetangga. Mereka sadar bahwa selama 1 tahun sebelumnya, waktu mereka untuk berbakti kepada kedua orang tua tersita oleh kesibukan bekerja. Dan momentum lebaran ingin mereka jadikan sebagai waktu yang tepat untuk mencium dan memeluk orang tua. Coba kita ingat kembali pesan yang senantiasa disampaikan oleh para ulama-ulama kita dan para ustadz-ustadz kita. Apa yang beliau sampaikan? Beliau selalu menyampaikan bahwa isilah bulan Ramadan ini dengan ibadah-ibadah semaksimal mungkin. Karena kita tidak tahu apakah tahun depan kita masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan lagi atau tidak. Dan jika memang ini adalah Ramadan terakhir untuk kita, paling tidak kita telah mengisi bulan Ramadan ini dengan ibadah-ibadah yang sudah kita maksimalkan. Mungkin ini juga yang membuat masyarakat ingin memaksimalkan perayaan Idul Fitri berada di rumah atau di kampung halamannya dirayakan bersama keluarga. Karena mereka juga sadar bisa jadi tahun ini adalah tahun terakhir mereka merayakan Idul Fitri bersama keluarga. Kita juga tidak tahu apakah tahun depan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat merayakan Idul Fitri bersama keluarga. Sementara itu, masyarakat yang memilih untuk tidak mudik atau tetap stay di perantauan bukan berarti mereka tidak ingin berbakti kepada orang tua. Jelas mereka ingin melakukan itu. Akan tetapi, virus corona yang dapat menyebar kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun, menjadikan mereka berpikir 2 kali, berpikir 3 kali, berpikir 4 kali, bahkan berpikir berkali-kali untuk pulang kampung. Mungkin saat mereka berangkat, mereka bersih dari virus, tidak ada gejala, badan sehat-sehat saja. Akan tetapi
ketika dalam perjalanan bisa saja mereka tertular oleh virus corona. Virus kemudian menempel di tubuh kita, kemudian terbawa pulang, sehingga keluarga-keluarga kita yang ada di rumah bisa tertular olehnya. Idul Fitri yang awalnya kita bayangkan dapat menghadirkan kebahagiaan seketika berubah menjadi kesedihan. Meskipun demikian, mereka yang memilih untuk tetap stay di perantauan tetap berusaha bagaimana agar senantiasa terhubung dengan keluarga meskipun hanya menggunakan media. Memaknai Idul Fitri tahun ini caranya sangat beragam, dan itu sah-sah saja, tidak ada yang salah dari dua hal tersebut. Tugas kita adalah saling memahami satu sama lain. Mari kita doakan saudara-saudara kita yang memilih mudik dan pulang kampung agar dalam perjalanan senantiasa dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mereka dapat bertemu dengan keluarga tanpa harus membawa corona. Kemudian untuk saudara-saudara kita yang memilih untuk tetap stay di perantauan, kita harus senantiasa support dan kita harus senantiasa sampaikan kepada mereka bahwa dimanapun kita berada, kita tetap memandang langit yang sama. Good job! Teman-teman, memaknai Idul Fitri bukan hanya tentang bagaimana hubungan kita dengan manusia, tetapi juga bagaimana hubungan kita dengan Sang Pencipta. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa." Dalam ayat ini, kita tahu bahwa Allah mewajibkan kita berpuasa. Tujuannya adalah agar kita menjadi umat yang bertakwa. Dalam ayat lain, Allah menerangkan bahwa orang yang bertakwa adalah mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezekinya yang mereka miliki. Quran Surat Al-Baqarah ayat 3. Pada bulan Ramadan, hal-hal tersebut pasti kita lakukan. Kita percaya bahwa pada bulan Ramadan, pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat dan pintu surga dibuka lebar-lebar. Kita percaya bahwa beribadah pada malam Lailatul Qadar pahalanya jauh lebih besar daripada kita beribadah selama 1000 bulan. Kita senantiasa berusaha untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Bahkan kita senantiasa berusaha melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Kita juga berusaha selama bulan Ramadan menyisihkan harta kita untuk kita berikan kepada mereka yang berhak. Teman-teman, bulan Ramadan adalah bulan di mana kita membiasakan diri menjadi hamba yang bertakwa. Sehingga ketika bulan Ramadan telah usai, amalan-amalan kita tidak ikut goodbye. Dengan demikian, cara terbaik kita dalam memaknai Idul Fitri adalah dengan cara mempertahankan atau bahkan meningkatkan kualitas ibadah kita pada bulan-bulan setelahnya. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dan meridhoi langkah kaki kita. Oke, itu saja video kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe channel saya apabila teman-teman merasa bahwa channel ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.